adalah kisahnya Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa ketika Siti Hawa melahirkan anak, itu lahir kembar-kembar. Qabil, saudara kembarnya namanya Iqlimah, dan Habil, saudara kembarnya namanya Labuda. Dan kemudian sebagai syarat untuk menikah mereka berdua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk keduanya memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil panen-panen yang buruk itu yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diletakkanlah di atas gunung. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحان عما يصفون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صادق المأمون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد الساعة فلم يداهي فلا يقربن مسلنا صدق الله ورسوله. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar khutbah ini saya berpesan kepada kita semua, utamanya pribadi saya, marilah kita isi hari-hari kita yang sementara di dunia ini dengan kebaikan dan perbaikan, sebagai wujud upaya kita meningkatkan kualitas taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ketakwaan ini akan membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Serta kita tingkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita agar tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu hawa nafsu kita dan syaitan, sehingga akan menjerumuskan kita kepada jurang kemaksiatan yang tentunya akan membawa kita pula kepada kehidupan yang sengsara, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa minggu, 1 bulan ke depan kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Dan Idul Adha identik dengan kurban. Kurban kalau dilihat dari segi bahasa itu artinya dekat. Karena memang orang-orang atau dia yang mau berkurban adalah dia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkurban tidak hanya karena kita mampu. Banyak orang mampu,
tapi tidak mau berkurban. Tetapi ada orang yang kita lihat kurang mampu, tetapi dia mau berkurban. Artinya dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga, kemudian terpisah selama puluhan tahun, lalu bertemu di padang Arafah, kita sebut dia sekarang ini, memadu kasih di Jabal Rahmah, dan dari beliau berdua dilahirkanlah anak cucu sampai kita saat ini. Diceritakan bahwa ketika Siti Hawa melahirkan anak, itu lahir kembar-kembar. Yang paling populer kita dengar adalah kisahnya Qabil dan Habil. Konon Qabil saudara kembarnya namanya Iqlima, dan Habil saudara kembarnya namanya Labuda. Lalu diperintahkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan anaknya secara bersilang. Kembarannya Qabil Iqlima menikah dengan Habil, dan kembarannya Habil Labuda menikah dengan Qabil. Tetapi karena tidak memiliki paras yang cantik, Qabil menolak untuk menikah dengan saudara kembarnya Habil. Dan kemudian sebagai syarat untuk menikah mereka berdua, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk keduanya memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habil yang profesinya sebagai peternak memilih hewan terbaik, yakni kambing kibas, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Qabil yang profesinya sebagai petani, justru mencari hasil-hasil panennya yang gagal, hasil panen-panen yang buruk, itu yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diletakkanlah di atas gunung, dan kurbannya Habillah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia memberikan kurban yang terbaik. Begitupun kita, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin untuk memberikan kurban kita, maka seyogianya kita pilih kurban yang terbaik, bukan kurban yang termurah. Terkadang kita kalau membeli hewan kurban, kita cari mana yang paling murah. Tidak kita pilih mana yang terbaik. Justru kita pilih dulu baru yang terbaik, baru kita tanya berapa harganya, baru kita negosiasi dengan pedagangnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan berkorban ini, secara khusus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan peringatan kepada kita semua dengan sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jada sa'ah, siapa saja yang memiliki keluangan, siapa saja yang memiliki kemampuan, falam yudahi, tetapi dia tidak mau berkorban, fala yaqribanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya orang yang memiliki kemampuan untuk dia mau berkorban. Jangan sampai kita malu. Banyak kita dengar cerita, ada orang yang sekedar profesinya sebagai pedagang bakulan, tetapi setahun sebelum Idul Adha dia menabung semata-mata untuk apa? Untuk bisa berkurban. Lalu kita yang mampu ini terkadang berat rasanya untuk kita berkurban. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang sudah diberikan berlimpah kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi berat rasanya untuk berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma razaqahumullah min fadlih
wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Orang-orang yang bakhil dan memerintahkan kepada orang lain untuk bakhil juga, dan mereka menyembunyikan apa yang sudah mereka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan status. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Maka kami sudah siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang kufur azab yang menghinakan. Akhirnya semoga kita semua bisa membuka hati kita untuk kita menjadi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan berkurban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.